Malam itu, hujan baru saja reda. Langit di atas desa Sukamukti terlihat kelabu, tapi purnama masih samar-samar menembus awan. Arini duduk di depan rumah, menatap ke arah Gunung Kelut yang puncaknya tertutup kabut pekat. Ada rasa ganjil di dadanya, seperti firasat buruk yang tak bisa ia jelaskan. "Ibu, aku mimpi lagi," katanya pelan ketika Mbok Darmi, ibunya, keluar membawa segelas teh hangat. "Mimpi apa, Nduk?" tanya Mbok Darmi sambil duduk di sampingnya. Kelut marah. "Aku lihat api keluar dari kawah, lalu awan panas besar turun, menelan semua rumah." Arini menunduk, tangannya gemetar memegang gelas. Mbok Darmi menarik napas panjang. "Jangan dipikirkan, itu cuma bunga tidur. Tapi tetap hati-hati, gunung itu memang punya cara sendiri untuk mengingatkan kita." Namun, mimpi itu terasa begitu nyata bagi Arini. Dan firasatnya terbukti. Besok paginya, seluruh desa gempar. Ternak milik beberapa warga ditemukan mati mendadak. Leher kambing patah seolah dicekik, dan ayam-ayam beterbangan panik sebelum akhirnya mati satu persatu. Tak hanya itu, sawah-sawah mulai menguning. Padi layu padahal baru ditanam sebulan. Di balai desa, Pak Karto, sesepuh yang dihormati, berdiri di tengah warga. Wajahnya muram, sorot matanya berat. "Ini pertanda dari Kelut," katanya lantang. "Gunung meminta sesuatu." Suasana mendadak hening. Beberapa warga saling pandang, wajah mereka pucat. "Jangan bilang, tumbal lagi, Pak Karto?" tanya seorang bapak dengan suara bergetar. Pak Karto tidak langsung menjawab, hanya menunduk dalam, lalu berkata pelan, "Jika kita tidak memenuhi, Kelut akan mengirimkan Wedus Gembel. Dan kita semua tahu apa akibatnya." Nama itu, Wedus Gembel, membuat bulu kuduk semua orang meremang. Itu bukan sekadar awan panas. Mereka percaya, itu wujud amarah penguasa Kelut, datang bukan hanya untuk menghancurkan, tapi juga mengambil nyawa. 2 malam kemudian, warga bersiap menggelar ritual kuno, sesaji Chandra Mukti, di petilasan kawah tua. Obor menyala di sepanjang jalan, cahaya redupnya menari-nari di wajah-wajah cemas. Semua berjalan tanpa suara, hanya derap langkah dan desau angin malam menemani. Arini ikut serta, meski hatinya penuh keraguan. Di sisi lain, Bayu, sahabat masa kecilnya, berjalan sambil menunduk, wajahnya serius. "Bayu, kau benar-benar percaya dengan semua ini?" bisik Arini. Bayu meliriknya singkat. "Ini bukan soal percaya atau tidak. Ini tradisi kita. Kalau tidak dilakukan, desa bisa hancur." Arini menggertakkan gigi. "Tradisi yang meminta darah. Itu gila." Bayu tak menjawab, hanya mempercepat langkah. Sesampainya di petilasan, sesaji sudah disusun rapi di atas altar batu besar, tumpeng kuning, lauk pauk, jajanan pasar, kembang setaman, dan seekor kambing hitam yang diikat di samping altar. Asap dupa mulai mengepul, menyesakkan dada. Pak Karto memimpin jalannya ritual. Dengan suara berat ia melantunkan mantra dalam bahasa Jawa Kawi. Suara kidung warga menyusul, lirih tapi padu, bergema ke langit malam. Namun, sejak awal Arini merasakan sesuatu yang tak beres. Angin berhembus kencang, membuat obor bergetar dan hampir padam. Suara gemuruh dari perut gunung terdengar, seperti dentuman raksasa yang mengguncang tanah. Bau belerang menusuk hidung, membuat mata pedih. Saat kambing hitam akan disembelih, petir menyambar tiba-tiba. Cahaya putih menyilaukan, disertai suara menggelegar. Kambing itu meronta hebat, matanya melotot seolah tahu ajalnya sudah dekat. Pak Karto terhenti, wajahnya pucat pasi. Tidak, Kelut menolak persembahan ini. Warga langsung panik. Ada yang berteriak histeris, ada yang bersimpuh menangis. "Kalau bukan kambing, apa yang diminta?" tanya seorang lelaki dengan suara putus asa. Pak Karto menunduk, suaranya serak, "Nyawa manusia." Malam itu, ketakutan menyelimuti desa Sukamukti. Warga terpecah menjadi 2. Sebagian percaya bahwa tumbal manusia satu-satunya cara menyelamatkan desa. Sebagian lain, termasuk Arini, menolak keras. "Apa kalian gila? Mau mengorbankan orang lain demi keselamatan kalian sendiri?" Arini berteriak di tengah perdebatan warga. "Kau tidak paham, Arini," jawab seorang pemuda. "Kalau tidak ada tumbal, Wedus Gembel akan menghancurkan kita semua. Mau kau lihat anak-anak mati terbakar? Kalau begitu, siapa yang rela?" Arini menantang. "Apa kau sendiri mau jadi tumbalnya?" Semua terdiam, tak ada yang berani menjawab. Pak Karto hanya memandang kosong.
Perjanjian leluhur sudah dibuat. Kita tidak bisa melawan. Arini menatapnya tajam. Kalau begitu, aku akan mencari kebenaran sendiri. Kalau memang ada perjanjian, aku akan memutusnya. Beberapa hari kemudian, bersama Bayu, Arini menyusuri perpustakaan tua peninggalan kakeknya. Debu tebal menutupi rak-rak kayu. Setelah berjam-jam, mereka menemukan sebuah kitab lusuh berbahasa Jawa kuno. Bayu membacanya perlahan, suaranya gemetar. Dulu, setiap tahun, seorang gadis perawan harus dipersembahkan kepada penunggu kelut. Kalau tidak, wedus gembel akan turun. Arini membeku. Jadi, selama ini tumbal manusia memang pernah dilakukan. Bayu mengangguk, wajahnya pucat. Dan sepertinya, waktunya sudah tiba lagi. Arini mengepalkan tangan. Tidak, kita tidak boleh mengulang dosa leluhur. Ada cara lain, dan aku akan menemukannya. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, bencana itu datang. Malam saat bulan purnama menggantung sempurna, Gunung Kelut bergemuruh hebat. Tanah bergetar, suara letusan terdengar seperti bom raksasa. Dari kawah, awan panas putih pekat meluncur cepat, wedus gembel. Lari, teriak seseorang di desa. Arini berlari sekuat tenaga, menggandeng tangan Bayu. Di belakang mereka, teriakan warga bercampur dengan suara dentuman dan desisan awan panas. Rumah-rumah terbakar, pohon-pohon tumbang. Arini sempat menoleh. Ia melihat seorang ibu memeluk anaknya, tubuh mereka tersapu awan panas dalam sekejap, lenyap tanpa jejak. Air matanya tumpah, rasa takut bercampur putus asa. Bayu, kita harus ke kawah. Kita harus hadapi ini, teriak Arini di tengah kekacauan. Bayu terkejut. Kau gila, itu bunuh diri. Kalau kita lari, semua akan mati. Kita harus memutus perjanjian itu. Mereka berlari menembus malam, mendaki menuju kawah kelut yang bergolak. Hawa panas menyengat kulit, membuat napas tersengal. Sepanjang jalan, sosok-sosok hitam seperti bayangan raksasa muncul, melintang, seolah mencoba menghalangi mereka. Arini berteriak lantang, suaranya melawan gemuruh gunung, kami tidak akan menyerah. Perjanjian ini harus berakhir. Di tepi kawah, sosok mengerikan muncul. Tubuhnya besar, wajahnya samar, seakan terbentuk dari asap dan api. Suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar. Kalian berani melawan aku. Kalian adalah milikku. Arini berdiri gemetar, tapi matanya penuh tekad. Kami tidak takut. Kami tidak akan jadi tumbal lagi. Sosok itu tertawa, suara mengerikan menggema di seluruh gunung. Kalau begitu, biarkan desa kalian hancur. Wedus gembel kembali bergolak, siap meluncur. Arini menutup mata, berdoa dalam hati. Kalau memang nyawaku yang diminta, ambil aku. Asal hentikan penderitaan ini. Bayu menoleh cepat. Arini, jangan. Ia mencoba menariknya, tapi terlambat. Arini melangkah maju, berdiri tepat di tepi kawah, tubuhnya bersinar diterpa cahaya purnama. Tiba-tiba, suara letusan terakhir terdengar. Wedus gembel berhenti, asap tebal mereda. Sosok gaib itu menatap Arini dengan sorot mata tajam, lalu perlahan menghilang ke dalam kawah. Sunyi. Bayu jatuh terduduk, menatap Arini yang masih berdiri di tepi kawah, wajahnya pucat. Arini, kau berhasil. Suaranya parau. Arini menatap ke bawah, melihat kawah yang kini tenang. Entah, untuk sekarang, iya. Tapi aku tak tahu, sampai kapan. Sejak malam itu, desa Sukamukti kembali tenang. Wedus gembel tak lagi muncul. Tapi setiap orang tahu, perjanjian lama tak pernah benar-benar lenyap. Gunung Kelut masih menjulang, sunyi namun penuh rahasia. Dan di malam-malam tertentu, Arini masih sering terbangun oleh mimpi buruk, suara tawa gaib dari kawah, berbisik lirih di telinganya. Belum selesai, tumbal berikutnya akan datang. Demikianlah kisah ini. Gunung Kelut akan selalu menyimpan misterinya sendiri. Tapi ingat, kisah ini hanyalah rekaan, dibuat untuk hiburan semata. Jangan dianggap sebagai kisah nyata, karena kengerian sejati hanyalah bagian dari cerita ini. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya.